Nah, lifestyle itu harus kita ciptakan. Bagaimana kita menciptakannya? Kita membuat satu jadwal, kemudian kita tekuni, kita tepati waktu-waktunya gitu. Halo Moms, jumpa lagi dengan saya Elis Sutrisna. Kali ini saya ingin sharing kepada Moms semua mengenai 7 kunci mencapai kehidupan yang seimbang. Videonya sendiri saya ambil dari radio talk show saya, You Are Excellent, di radio UFM dan TV Excellent. Moms, silakan like dan komen videonya ya. Dan tentunya subscribe channelnya, serta bunyikan loncengnya agar selalu dapat notifikasi kalau ada video baru yang diposting. Nah, penasaran kan? Apa sih 7 kunci mencapai kehidupan yang seimbang buat kita-kita semua? Silakan saksikan videonya ya Moms. Semoga bermanfaat. 94,7 UFM, it's all in you victorious moms. Kita di Your Excellent nih, berarti kita memang harus excellent. Atau bahkan sekarang ada yang belum berasa excellent, masih 80% Mbak Elis katanya. Kita boost lagi ya, supaya bisa jadi 100%. Nah, pagi hari ini Mbak Elis akan mengajak kita untuk bersama-sama bisa menjaga keseimbangan kehidupan. Betul. Baik dari sisi mungkin yang profesi, karir, plus sama keluarga, gitu ya. Sebetulnya tuh ada 6 area kehidupan sebetulnya. 6 area kehidupan. Bukan pekerjaan dan rumah aja ya? Bukan, ada lagi. Ya, nah, 6 itu tuh ya kalau misalnya kita coba deh kita catat ya. Jadi memang mungkin yang pertama ya, yang kalau kita selalu ngomongin nih, apalagi kita ngomongin dengan moms ya, yang pertama adalah memang keluarga ataupun rumah, itu nomor 1. Itu adalah satu area kehidupan kita. Kemudian kedua adalah yang mengenai karir ataupun bisnis. Jadi kita juga bisa katakan itu adalah area financial. Ya, yang ketiga itu adalah educational, jadi pendidikan ya, mental ataupun educational itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah physical ataupun kesehatan, penting banget juga kan. Jadi ini juga harus yang kita bagi nih waktunya. Kemudian social ataupun cultural ya, kita tetap nih, kita sebagai makhluk sosial tetap harus menyisihkan waktu untuk bersosialisasi. Nah, kemudian last but not least, jadi ini urutan tapi bukan berarti bahwa kalau saya bilang yang ke-6 ini yang paling rendah urutannya, bukan ya. Nah, ini adalah yang spiritual ataupun yang ethical. Jadi ini semua harus menempati posisi yang cukup seimbang. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebagai jari-jari dari roda, ya, ini kita sebut dengan wheel of life ataupun roda kehidupan. Nah, di roda kehidupan ini ada 6 area. Setiap jari-jarinya ini kalau bisa tuh seimbang, jadi membentuk seperti roda. Jadi kalau kita bayangkan, jadi ada 6 jari-jari gitu ya. Kemudian kita tulis tuh, misalnya titik awalnya itu adalah 0 gitu sampai misalnya 100 gitu ya. Nah, itu kan membentuk sebuah lingkaran. Kalau misalnya kita ada yang 80, ada yang 70, ada yang 10 bahkan gitu, itu tidak membentuk lingkaran kan gitu kalau kita menggambarkannya gitu. Jadi 6 area kehidupan ini harus kita buat menjadi seimbang. Mungkin kita tidak bisa membuatnya persis sama semuanya karena di satu waktu, mungkin misalnya di hari ini kita akan lebih fokus misalnya ke keluarga kita karena misalnya kita lagi libur misalnya gitu, sehingga kita betul-betul tidak melakukan pekerjaan kita gitu. Tapi misalnya Senin, misalnya hari ini, oh kita lebih banyak waktunya untuk pekerjaan kita, misalnya untuk keluarganya mungkin lebih sedikit gitu, but it's okay. Tapi itu menempati porsinya gitu kalau misalnya kita bicarakan dalam waktu seminggu. Karena apa? Kemampuan kita untuk membuat kehidupan dan kehidupan karir dan kehidupan spiritual, kehidupan berkeluarga gitu menjadi seimbang, itu adalah satu hal yang membuat hidup kita menjadi bahagia sebagai makhluk ya. Nah, ada 7 hal yang akan kita bahas hari ini yang kita sebut sebagai 7 kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Jadi yang pertama adalah yang nomor 1 ya, kita menentukan kedamaian pikiran, peace of mind gitu, set peace of mind sebagai tujuan yang paling tinggi gitu. Kenapa? Ketika kita mengejar karir kita ya, biasanya kan orang tanya, kenapa sih kamu ngejar karir, kenapa sih kamu perlu berbisnis, kenapa sih kamu harus sukses di dalam bisnis. Biasanya yang mereka katakan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu gitu?
biasanya mereka akan mengatakan lagi, iya pokoknya suatu rasa yang menyenangkan aja. Apa sih sebenarnya menyenangkan itu? Apakah dengan punya banyak uang kita langsung senang gitu kan? Akhirnya setelah diurut-urut ternyata adalah kita mencapai satu kedamaian di dalam pikiran. Mereka banyak yang berpikir bahwa oh ya kalau saya punya uang banyak berarti kan saya tidak perlu memikirkan nanti gimana anaknya mesti sekolah. Kalau misalnya anak-anak ini misalnya nanti ada yang sakit, nggak usah mikirin uang untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi ketika diurut-urut, ultimately yang kita inginkan adalah peace of mind gitu. Nah caranya kan banyak tadi. Jadi oleh karena itu moms, coba kita pikirkan apa sih yang membuat kita merasa damai dalam pikiran kita. Apa sih yang dulu mungkin kegiatan-kegiatan kita yang membuat kita damai gitu. Oke. Itu kita jadikan satu tujuan supaya kita nanti bisa bangun pagi itu mikir, oh iya ya, aku pingin mencapai satu kedamaian di dalam pikiran saya. Apa itu misalnya? Oke, ketika misalnya kita memiliki hubungan yang baik, relationship ya, di dalam keluarga, misalnya dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan sahabat di kantor. Mungkin itu adalah salah satu aspek di dalam relationship gitu ya, di dalam family gitu. Kemudian di pekerjaan, oh ya apa sih yang membuat saya menjadi tenang? Oh ya, ketika misalnya saya bekerja nggak terlalu banyak deadlines. Nah itu kan kita udah bahas tuh kemarin-kemarin tuh, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, mengatur time management gitu. Karena kalau semua pekerjaan kita bisa manage dengan baik, sehingga pekerjaan kita itu tidak banyak yang urgent lagi gitu, karena sudah dikerjakan gitu ya. Biasa kan kalau pekerjaan kita lakukan dengan rutin gitu, biasanya nggak terlalu banyak lagi yang urgent. Yang important banyak, tapi yang urgent nanti udah nggak banyak lagi karena kita selalu lakukan dengan rutin gitu. Kenapa satu pekerjaan menjadi urgent kan kalau kita menunda, biasanya kan seperti itu. Dari nggak urgent menjadi urgent kan gitu ya. Harus didahulukan. Harus didahulukan. Misalnya itu di dalam karir. Kadang-kadang ketika moms gitu, apalagi yang moms yang di rumah ngurusin anak terus gitu, sibuk gitu ya, akhirnya tuh merasa aduh hidupnya miserable. Tuh saya sering mendengar orang-orang yang kayaknya kok hidup gue susah banget gitu. Padahal sebetulnya kan kalau kita punya kehidupan yang seimbang tadi, jadi kita nggak cuma ngurusin yang di rumah aja gitu ya. Kita juga punya teman-teman, kita bisa bersosialisasi, kita dekat dengan Tuhan, kemudian kita juga punya sesuatu yang kita kerjakan gitu ya, baik itu karir ataupun bisnis, atau bahkan sebagai seorang ibu yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk membesarkan anak, itu adalah sebuah karir juga. Ya, dan yang pasti adalah kesehatan, health, ya, karena nggak ada gunanya kita mengejar karir gitu ya, bisnis, tapi kesehatan kita korbankan, nggak ada guna juga. Nanti punya uang banyak, akhirnya uangnya bukan dipakai buat jalan-jalan, dipakainya buat ke rumah sakit, buat apa juga nggak ada guna. Karena gitu. kesehatan itu mungkin diantara orang-orang yang sibuk mengejar pekerjaan dan itu jadi urutan kesekian gitu ya. Kesehatan. Ya, banyak yang seperti itu, tapi banyak juga yang bisa membagi waktunya gitu ya. Contoh, ketika dulu saya masih berkarir pun ya gitu, saya selalu setiap pagi itu datang selalu lebih pagi ya, dan memang sebelum sampai ke kantor itu kita ada di sports club. Jadi saya melihat memang untuk banyak ya di situ yang pagi-pagi itu olahraga dulu gitu, termasuk saya pun seperti itu dulu gitu. Jadi sebenarnya olahraga itu nggak harus kita pergi ke sport club. Kalau sekarang saya di rumah terus terang ya, jadi saya udah nggak pergi ke sport club. Jadi saya selalu bangun pagi jam 4 ataupun setengah 5, kemudian saya menyempatkan diri untuk paling sedikit 30 menit gitu. Ya apalah, treadmill kayak gitu, jalan kayak lompat-lompat gitu ya. Dan memang ya harus kita sempat-sempatin gitu ya, setengah jam kan nggak lama ya gitu. Jadi physical ataupun kesehatan itu penting. Kemudian makanan ketika kita makan yang sehat gitu, kita pilih gitu. Memang kan kayak kita kalau makan gorengan gitu yang santan-santan kayaknya wow gitu, tapi itu emang enak gitu, tapi terus kita mikir oke, mungkin harus kita sesuaikan, jangan setiap hari misalnya gitu kan, kita kombinasi dengan banyak sayuran, banyak buah-buahan gitu. Jadi sebetulnya masih bisa di manage lah gitu ya. Nah oke, jadi yang tadi nomor 1 ya, kunci nomor 1 adalah set peace of mind as your highest goal. Jadi moms coba dipikirkan apa 3 hal yang Anda pikir bisa membuat Anda punya kedamaian di dalam pikiran Anda gitu ya. Nah yang kedua adalah make your happiness your chief aim of life gitu. Jadi artinya kebahagiaan, karena tadi kan kita bilang at the end itu adalah peace of mind, dan kita selalu
sebelum melakukan apa-apa kita selalu tanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya supaya saya senang, supaya saya happy. Oke, jadi pikirkanlah gitu, apa yang membuat kita happy gitu, apa kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy. Kadang-kadang ada orang yang senangnya tuh masak, nggak ada yang makan juga masak, it's okay, nggak apa-apa juga gitu ya kan. Ada orang yang senengnya misalnya memang karena ada hobinya apa, misalnya apa yang membuat dia happy, nyanyi misalnya, udah nyanyi lah. Ada yang senengnya nih, ini siaran gitu kan, senengnya ngomong gitu ya, karena satu hari harus mengeluarkan berapa ribu kata gitu. Ya, lakukanlah segala sesuatu yang memang disukai, disenangi gitu ya. Itu adalah hal kedua supaya kita juga punya balance life. Yang ketiga adalah put your relationship ahead of all else. Jadi relationship, ya, hubungan. Yang paling penting adalah hubungan dengan keluarga, itu paling penting. Bagi yang belum berkeluarga, ya orang tua ya, itu nomor satu. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang nih, jadi relationship penting sekali. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya kita sibuk ngejar karir, kemudian udahlah gitu. Kemarin saya juga pas baca gitu, ada satu jokes gitu kan, ketika seorang anak ingin bicara dengan ayahnya gitu, terus papa atau ayah atau bapak gitu, saya mau ngomong dong, terus kata bapaknya nanti ya gitu. Terus kemudian keesokan harinya, Pak saya mau ngomong nanti ya gitu. Pokoknya ayah tuh nggak pernah ada waktu. Jadi jangan heran satu hari nanti ketika kita sudah tua, kita mau ngomong sama anak kita juga bilang begitu. Kita bilang, nak saya mau ngomong sama kamu, terus anaknya bilang nanti ya gitu. So, saya sering mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan kepada keluarga kita, ya, apa yang kita tabur nanti akan kita tuai. Jadi kalau kita sekarang memberikan mereka kasih sayang, kita akan mendapatkan kasih sayang. Kalau kita tidak memberikan mereka waktu, mereka juga tidak akan punya waktu buat kita. Gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa karir kita saat ini adalah paling penting. No, at the end of the day, karir is nothing, but family is number one. Jadi relationship dengan keluarga kita itu penting sekali. Yang paling utama adalah dengan orang tua kita. Bayangkan, dulu orang tua kita itu memberikan waktunya, mencurahkan waktunya itu maybe 24/7 every day gitu kan. Dari mulai apa ya, bangun tidur kita sampai kita tidur lagi itu ketika kita masih bayi. Bayangkan orang tua tuh juga kan ngantuk, mereka juga capek, tapi kan mereka menyempatkan waktu untuk kita. Nah kalau sekarang moms gitu kan punya anak, mungkin Anda juga merasakan, iya ya benar ya, saya kayaknya menyempatkan waktu untuk anak saya 24/7 gitu. Remember, orang tua Anda dulu juga melakukan itu ke Anda. Jadi kalau misalnya Anda bilang, iya saya nggak sempat nengokin orang tua saya karena saya udah sibuk dengan anak saya. Oke, nah kalau gitu Anda udah tahu kan menjadi orang tua itu seperti itu. Nah sekarang saatnya gitu kan Anda ingat orang tua Anda misalnya. Kalau yang sudah berkeluarga tentunya ya keluarga juga ya, jadi suami, anak-anak gitu. Jadi kita tidak saja melulu mikirin karir dan bisnis, itu penting tapi itu bukan hal yang terpenting. Tapi kalau moms mungkin saya nggak tahu di UFM ini kan variasi ya, jadi ada yang memang berbisnis, ada yang berkarir, ada juga yang memang full time karirnya sebagai moms gitu ya. Nah banyak juga yang sibuk dengan, wah saya harus menjadi yang cantik, saya harus langsing atau apa, sehingga waktunya itu lebih banyak misalnya di body treatment, fitness center gitu kadang-kadang ya. Saya punya teman memang seperti itu, di rumahnya tuh benar-benar dia nggak pernah tuh yang namanya keramas di rumah tuh nggak pernah, mesti ke salon gitu, benar-benar gitu. Sampai tuh saya wow, that's amazing gitu. Nggak apa-apa as long as dia punya waktu gitu ya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya gitu. Kemudian ada juga yang wah sibuk di sosial, sibuk dengan kegiatan ini kegiatan itu, ikut komunitas ini komunitas itu gitu, sehingga akhirnya apa, anaknya ditinggal di rumah terus sama mbaknya. Ada juga yang seperti itu, sehingga kesannya kayaknya dia sibuk banget gitu di luar. Nah itu juga jangan sampai gitu ya. Jadi yang ketiga itu adalah put your relationship gitu, hubungan gitu. Tiga dulu di sini ya, dan tentunya nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah lifestyle itu harus, sekarang kita harus membahas segala sesuatu yang bisa membuat kehidupan kita lebih berimbang, lebih seimbang. Tentunya di Your Excellence sudah ada Mbak Elis yang akan menyampaikan lagi, melanjutkan. Tadi udah ada 3 poin ya Mbak Elis ya? Betul. Ya, lalu yang keempat adalah? Ya, jadi kalau tadi yang pertama adalah kita set peace of mind ya sebagai our highest goal. Yang kedua adalah make your happiness. Yang ketiga adalah put your relationship. Dan yang keempat ini kita ngomongin define your ideal lifestyle and commit
to create it. Jadi kita menciptakan gaya hidup yang ideal gitu. Jadi kalau tadi kan kita juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya ada 6 area di dalam kehidupan yang kita harus buat seimbang ya. Jadi saya ulangi. Yang pertama adalah tadi ya family and home. Yang kedua adalah financial and career. Yang ketiga adalah mental and educational. Yang keempat adalah physical and health. Yang kelima adalah social and cultural. Dan yang keenam adalah spiritual and ethical. Nah, jadi misalkan kalau kita sekarang mau membuat ideal lifestyle, jadi gaya hidup kita yang ideal misalkan. Jadi kita beberapa minggu yang lalu kan kita sudah membahas mengenai bagaimana kita mengatur waktu kita gitu ya. Kita membuat dalam waktu dari pagi sampai dengan malam itu kita buat ada waktu-waktu yang memang khusus untuk kita melakukan pekerjaan kita. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk spiritual, ada waktu untuk kesehatan, ada waktu untuk bersosialisasi. Bisa di dalam satu hari, bisa juga kita bagi di dalam misalnya mingguan. Contoh misalnya bersosialisasi penting lah, misalnya kayak tadi kalau kita ngomongin ketika lagi break, kita ngomongin mengenai banyak juga orang yang mengikuti arisan misalnya gitu ya, bisa-bisa saja gitu kan. Apakah seminggu sekali kita ikut arisan atau sebulan sekali misalnya kita harus bersosialisasi. Kemudian kesehatan, apakah kita bisa lakukan sendiri setiap pagi misalnya kita masukkan ke dalam jadwalnya kita. Kemudian kalau spiritual ya sudah pasti misalkan ya udah akanlah haruslah gitu ya, itu dimasukkan juga ke dalam agendanya kita sehingga kita nggak lupa gitu. Jadi itu adalah lifestyle kita gitu. Nah, lifestyle itu harus kita ciptakan. Bagaimana kita menciptakannya? Kita membuat satu jadwal, kemudian kita tekuni, kita tepati waktu-waktunya gitu. Jadi kalau misalnya memang kita bilang oke, pagi sekian menit misalnya ya, atau sekian misalnya 15 menit atau setengah jam adalah untuk spiritual, kemudian setengah jam untuk health, kemudian setelah itu anak-anak udah bangun, lalu waktunya adalah untuk anak kita selama 1 jam, kemudian kita misalnya harus berangkat pergi kerja dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu misalnya pulangnya misalnya kita kembali lagi untuk keluarga kita, misalnya untuk spiritual lagi dan seterusnya. Jadi itu adalah sebuah lifestyle namanya gitu. Jadi setiap hari ya kita jalani dulu, awalnya itu yang merubah kebiasaan memang ya seperti itu. Itu adalah yang keempat ya, kita jadi menciptakan lifestyle. Nah, yang kelima itu kita ketika kita bekerja, kita misalnya di kantor gitu, ketika di kantor ya melakukan pekerjaan kantor. Jadi work all the time you work. Jadi kalau kita lagi melakukan pekerjaan kantor, fokus kepada pekerjaan kantor. Kalau kita melakukan bisnis, kita fokus di bisnis kita. Kalau kita misalnya di rumah, kita mau melakukan pekerjaan kita, fokus di pekerjaan itu. Jadi apa? Pekerjaan itu kalau yang kita lakukan secara fokus, hasilnya akan lebih baik, akan lebih maksimal dibandingkan kalau misalnya pada waktu yang bersamaan kita melakukan beberapa kegiatan. Itu pasti kita hasilnya ala kadarnya gitu. Nah, jadi kalau kita di kantor jangan ngurusin yang lain-lain gitu. Kerjaan kantor itu akan terlihat seseorang yang mampu mengelola waktunya atau tidak, itu terlihat ketika kalau dia memang serabutan kerjanya, itu berarti dia tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Kalau orang yang bisa memanage waktunya dengan baik, kita akan bisa melihat bahwa at a certain point, di dalam satu chunk of time, di dalam satu potongan waktu tertentu, dia hanya akan mengerjakan satu pekerjaan dan dia akan tenang mengerjakannya karena dia bisa fokus. Orang kalau nggak fokus itu kelihatan, dari mukanya udah kelihatan, dari gerak-geriknya udah ketahuan gitu, dan kesannya tuh kayak panik ya. Kalau kita semuanya dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, itu terlihat panik. Ada orang yang bisa tenang aja, kita melihat banyak kok gitu ya, orang kayaknya kok enak banget ya hidupnya, kayaknya nggak pusing gitu. Kenapa? Karena dia memang membuat perencanaan dengan baik. Setiap pekerjaan apapun yang kita rencanakan, itu akan membuat kita lebih tenang melakukannya gitu. Itu adalah orang yang proaktif, jadi nggak reaktif. Kalau orang reaktif itu kelihatan banget gitu ya. Nah, itu adalah yang kelima. Yang keenam, jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita, work all the time you work. Demikian pun sebaliknya, nomor 6 itu adalah when you are with your family, be there 100% of the time. Ketika kita bersama dengan keluarga kita, misalnya kita di rumah, udah nih, sekarang kita di rumah. Tadi kan kita di kantor, waktunya adalah pekerjaan kantor, nggak ngurusin rumah. Ketika kita di rumah dengan keluarga, ya udah, waktunya buat keluarga kita, jangan dibolak-balik gitu. Kita di kantor ngurusin rumah, di rumah kita ngurusin kantor gitu. Jadi akhirnya we are not there all the time gitu kan. Ketika kita di rumah,
Betul-betul, kalau perlu tuh notebook dimatiin dulu. Kalau perlu tuh, kenapa sih orang punya handphone tuh misalnya punyanya dua, yang satu buat keluarga, yang satu buat kantor. Kenapa? Karena dimatiin ya. Kecuali kalau misalnya memang dia pekerjaannya yang membutuhkan dia 24 hours ya jangan dimatiin, nanti dipecat sama bosnya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang memungkinkan ya udah gitu ya, away from the gadgets ataupun komputer yang berhubungan dengan pekerjaan, be there with your family. Kalau anak-anak udah tidur ya monggo silahkan kalau mau melanjutkan lagi dengan pekerjaannya. Tapi ketika di rumah, ketika anak-anak belum tidur, waktunya untuk anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu senang berada dengan kita gitu ya. Mungkin memang kita misalnya ya nggak harus membantu mereka dengan PR-nya, nggak harus. Mereka bisa mengerjakan PR-nya sendiri. Tapi dengan kita berada di situ, when we are there gitu, benar secara fisik, secara emosi, secara benar-benar bukan hanya badannya tapi otaknya di mana gitu, enggak. Tapi benar-benar kita di situ, itu mereka bisa merasakan, they can feel it gitu. Nah, ketika mereka merasa kehadiran kita, mereka akan tenang. Nah, kan kembali lagi, setiap orang itu kan membutuhkan kedamaian dan kebahagiaan. Sama, kita juga damai dan bahagia, anak-anak kita juga damai dan bahagia gitu. Nah, jadi when you are with your family, be there 100% of the time gitu. Nah, juga hubungan kita dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita gitu kan. Jadi makanya tadi kan kita ada juga tuh ya yang namanya social life gitu ya, karena itu membuat kita juga tenang, damai. Yang ketujuh, karena waktunya juga kayaknya udah mau habis ya, jadi kita langsung ketujuh aja kali ya. Iya. Oke. Create unbroken chunks of time with the most important people in your life. Kalau tadi saya katakan family itu adalah ketika kalau misalnya moms yang sekarang sedang mendengarkan UFM di dalam acara You Are Excellent, moms mungkin sudah punya putra-putri gitu ya, berarti tadi kan ya Anda keluarganya adalah putra-putri Anda. Kalau yang belum mungkin gitu ya, berarti apa? Who is the most important people in your life gitu. Bisa saja itu misalnya tadi pacar gitu ya, kalau misalnya masih pacaran gitu, ataupun kalau yang belum ya mungkin orang tua gitu. Ketika kita bersama dengan mereka gitu, kita sediakan waktu. Jadi misalkan kalau kita pergi mengunjungi orang tua, kalau memang tidak tinggal bersama dengan orang tua, misalnya nanti ketika kita lebaran misalnya gitu mengunjungi orang tua, ketika kita bersama dengan orang tua dan orang tua kita lagi ada di situ gitu, betul-betul fokuskan di situ gitu, betul-betul dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Jadi ketika kita bilang 1 jam ya 1 jam berada di situ, otak kita, fisik kita ya, emosi kita adanya di situ. Nah, itu akan membuat hidup kita tuh seimbang. Jadi fokus, otak kita tidak mikirin kerjaan, tidak mikirin hutang, itu kalau orang lagi mikirin hutang nggak fokus banget gitu, dari mukanya udah kelihatan cicilan jatuh tempo gitu kan. Waduh ini tanggal segini gitu ya, itu membuat tidak nyaman gitu ya. Nah, kehidupan yang seimbang akan membuat kita bahagia. Kehidupan yang seimbang akan membuat kita damai. Dan kebahagiaan dan kedamaian kita akan kita temukan apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kita. Keluarga kita itu bisa our immediate family ya. Immediate family itu bisa orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, mertua kita. Kemudian bisa juga dengan extended family. Extended family itu bisa tante, om, keponakan ya. Juga hubungan kita dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita gitu kan. Jadi makanya tadi kan kita ada juga tuh ya yang namanya social life gitu ya, karena itu membuat kita juga tenang, damai gitu. Dan selalu kita fokuskan waktu kita ketika kita berada bersama dengan orang-orang yang kita rasa penting. Kalau misalnya terus kita sekarang ini bekerja, gimana kalau misalnya kita bekerja? Berarti bos kita juga termasuk orang yang penting. Yes, bos kita adalah orang yang penting, important. Jadi artinya ketika tadi ya kalau nomor 7 kita bilang kan, create unbroken chunks of time with the most important people in your life gitu ya. Oke, most important itu kan nanti ada urutannya 1, 2, 3 dan sekian. Mungkin bos kita ada di nomor sekian. Ketika kita bersama dengan bos kita, makanya tadi kalau kita berada di kantor, ya fokus kita di kantor. Kenapa? Karena kita akan bisa memberikan kontribusi yang terbaik kita kalau kita memang mendedikasikan waktu kita yang fokus, yang terbaik untuk melakukan pekerjaan kita. Akhirnya apa?
di rumah ketika kita fokus gitu, kita akan menjadi seorang istri yang baik, menjadi ibu yang baik gitu ya, menjadi anak yang baik, menjadi menantu yang baik. Ketika di kantor kita fokus dengan pekerjaan kita, ya tadi kan work all the time you work gitu. Ketika kita bekerja, kita juga akan menjadi karyawan teladan, kita akan menjadi karyawan yang berprestasi, kita akan menjadi karyawan yang memiliki karir yang baik. Jadi dengan menjalani kehidupan yang seimbang ini gitu, kita bisa memiliki keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang sukses ya. Menurut ukuran saya, keluarga saya sukses gitu kan ya. Anak-anak saya sekarang ini juga memang cukup berprestasi di dalam kuliahnya gitu ya. Dan di kantor dulu saya ketika bekerja pun gitu, karir saya juga bagus. Jadi dengan menjalani kehidupan yang seimbang, kita bisa memiliki segala yang kita investasikan itu berbuah dengan baik. Saya di buku saya di Strive for Excellence, saya katakan be the best, jadi kita menjadi yang terbaik, do the best, kita melakukan yang terbaik, and we will have the best, dan kita akan memiliki yang terbaik. Jadi be the best, do the best, have the best, and always strive for excellence, dan selalu kita berupaya menggapai kesempurnaan. Karena kita terus berusaha untuk selalu lebih baik. Jadi hari ini kita selalu berusaha lebih baik dari kemarin, gitu. Selalu, karena there is always room for improvement. Selalu ada ruangan untuk kita melakukan perbaikan. Nggak bisa kita mengatakan bahwa oh kita sudah sempurna. Nggak, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi kita selalu berusaha untuk bisa melakukan hal lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita itu sebetulnya baru menggunakan sekian persen dari potensi kita. Kita itu masih, mungkin kita ngomong belasan persen sampai 20-an persen potensi kita. Kita nggak pernah bisa sampai 100%. Gitu. Tapi kita berupaya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan gitu, dan mengembangkan potensi kita. Gitu. Oke, dan kalau misalnya memang kita bisa, seperti judulnya tadi, kita mesti komit ya, apa yang sudah kita, ini kayaknya mesti ditulis supaya kita selalu ingat. Betul. Ya, peace of mind, seperti itu. Sampai yang terakhir itu tadi ya. Nah, kalau misalnya memang perlu diingatkan lagi, bisa langsung lihat timeline-nya aja. Bisa. Ya. Tapi ada bukunya nggak sih sebenarnya Mbak Elis, kalau misalnya Mbak Elis mau sharing buku di sini untuk mom semua? Ini banyak yang nge-retweet, tapi kalau misalnya mau ngedapetin bukunya masih ada di pasaran? Oh, buku ya? Oke, saya sih nulis buku sudah 5, baru 5 gitu kali ya. Jangan sudah 5, kita baru 5. Oke, buku saya yang kelima itu masih ada ya di toko buku ya. Jadi di TB itu toko buku ya, bukan toko bangunan. Jangan salah, atau toko buah gitu. Di toko buku masih ada bukunya Strive for Excellence. Jangan sampai ketinggalan Mams, karena ini hadir setiap Senin ya. Jadi rugi banget kalau misalnya kita sampai kelewat ya. Udah yang diobrolin ini memang penting untuk kita semua. Dan biasanya gini Mbak Elis, kalau misalnya ngobrol sekali lewat terus besok lupa. Jangan kan besok, nanti sore juga kadang lupa. Jadi kalau kayaknya kalau misalnya kita punya bukunya ya, atau kita lihat timeline-nya, bisa diulang baca, itu lebih bisa lebih menjadi motivasi kita tiap harinya ya. Oke, ini pastinya untuk membuat semua moms, termasuk saya, juga menjadi manusia yang lebih excellent. Amin, amin. Ya, terima kasih banget sharingnya di hari ini ya. Semua kayaknya pengen ku catat, langsung dikerjain. Ini kemarin-kemarin udah aku catat juga. Yes, you are excellent moms. Terima kasih sudah menyaksikan videonya ya. Semoga video tadi bermanfaat buat moms semua. Silakan like dan komen videonya ya moms. Lalu silakan subscribe channelnya. Juga bunyikan loncengnya supaya ada notifikasinya kalau ada video baru. Kalau moms merasa bahwa video ini bisa bermanfaat untuk keluarga, sahabat, maupun kenalan moms, silakan di-share ya moms. Love you all moms.